langsung dengan para praktisi serta ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke dalam forum Meet and Greet. Yang keempat adalah kamu bakal dapat update ilmu hukum terbaru langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh, plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Selamat siang untuk semua peserta Legal Expo di kelas jam 2 ini. Senang sekali kita berjumpa di kelas ini. Masih semangat ya di hari ketiga di sesi yang cukup siang ini. Pada siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Bapak Parade Sitorus tentang parate eksekusi, hak tanggungan, dan bagaimana cara kita membaca hak tanggungan. Pada siang hari ini,
Saya Grace Giovanni akan memandu acara bersama Bapak Parade dan kita persilahkan Bapak Parade sudah masuk ke dalam ruangan, sudah buka kamera. Selamat siang Pak Parade, salam kenal. Saya Grace Giovanni yang akan memandu acara ini. Selamat siang, 50 menit Grace. ke depan. Terima kasih sudah mau jadi moderator. Sama-sama, Saya lihat ada Pak. teman saya, David Siantu, kakak-kakan. Senang ya Pak ya, di sini kita bertemu dengan adik-adik kelas kita dan juga teman-teman satu angkatan ya Pak. Ya. Baik Pak, ini saya langsung aja untuk mengajak Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin secara singkat aja Pak, nanti kita langsung masuk ke materi karena diberikan waktu hanya 50 menit, pemaparan 20 sampai 30 menit. Silakan Bapak. Oke, nama saya Paradis Torus, saya angkatan 91. Saya mengambil program kekhususan 4, hukum tentang kegiatan ekonomi, business law. Saya lulus tahun 96, jadi 5 tahun, pas. Jadi kalau waktu itu kita masuk UI, karena waktu itu belum BH, Badan Hukum Pendidikan, jadi masih disubsidi, ya kita masuk UI susah, terus ngapain keluarnya cepat-cepat gitu. Kalau teman saya David itu keluarnya 4,5 tahun. Saya bilang ngapain cepet-cepet 4,5 tahun, nikmatin aja. Tapi kalau yang namanya non eksakta jangan lewat dari 5 tahun. Kalau yang eksakta oke lah, kayak teknik kedokteran 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau non eksakta apalagi hukum ya cukup 5 tahun. Nah, maka itu saya pas 96 saya lulus. Karena kalau lebih dari 5 tahun juga kasihan negara subsidi terus waktu itu. Betul Pak, betul. Okay. Jadi waktu Bapak keluar, saya masuk nih, Pak. Oh gitu ya? Iya, okay. Pak. Saya lulus 96, lalu saya memulai karir sebagai legal staf hukum. Namanya dulu staf hukum di PT Bank Prima Express, yang sekarang telah digabung menjadi dengan beberapa 3 bank menjadi Bank Permata Tbk. Di situ saya sebagai staf urusan hukum, tidak punya pengalaman litigasi, tapi modal saya adalah karena kebiasaan dari waktu kuliah, jangan mengharapkan dari dosen, karena dosen, kalau di UI itu dosennya kebanyakan ngajarnya di swasta, jadi yang ngajar itu asdos. Jadi mau nggak mau kita harus belajar sendiri, baca buku lah segala macam. Jadi ketika saya kerja di Bank Prima Express, justru saya dihadapkan dengan urusan litigasi gitu. Masalah kredit macet, mengeksekusi hak tanggungannya, gitu. Jadi ketika di interview ditanya pengalaman litigasi, dulu PK berapa? Saya bilang PK 4, kok PK 4 ngurus bisa mau kerja di bank. Jadi advice di awal juga saya sampaikan terutama kepada rekan-rekan mahasiswa, ya apapun jurusan yang Anda pilih, ekonomi, tata negara, hukum Islam, perdata, internasional, bukan berarti Anda nggak bisa membicarakan bidang hukum lain. Tergantung kepada Anda. Ketika Anda sebagai jurusan hukum internasional, tapi Anda mau berbicara soal pidana, ya Anda harus mengaktualisasi diri Anda dulu. Anda sudah sarjana hukum, baca aja KUHP, baca artikel mengenai hukum pidana. Itu suatu saat nanti kalau Anda sudah melengkapi diri Anda, ya bisa nanti berbicara mengenai hukum pidana, walaupun PK yang dipilih hukum internasional, begitupun bidang yang lain. Nah, itu dari situ saya habis dari Bank Prima Express, terus saya pindah ke Yusuf Indra Dewa and Partners. Pak Yusuf Indra Dewa and Partners almarhum ini adalah idola saya. Beliau sebenarnya dosen hukum keuangan pusat dan daerah di Fakultas Hukum UI. Tapi mungkin saya tidak tahu, kayaknya yang mengambil hukum tata negara atau HAN kayaknya sudah tidak ada yang pernah mendapat kuliah dari Pak Yusuf Indra Dewa. Itu di law firm ini saya banyak belajar
many things ya mengenai hukum yang di luar bidang saya. Lalu saya setelah hampir 8,5 tahun di Sepindra Dewa, saya memutuskan untuk menjadi in-house until now. Gitu. Kalau teman saya David Siaan tadi panggilannya Coki itu justru dia memang lawyering deh, memang lawyer pantas. Tapi saya di sini sampaikan juga kepada teman-teman bahwa ya, terutama mahasiswa, hubungan dengan teman itu sangat menguntungkan, jadi harus dijaga. Terutama teman-teman yang sudah lulus, jika kalian belum lulus, itu sangat berguna sekali memanfaatkan mereka untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menulis skripsi. Jadi saya sudah beberapa kali gagal menulis skripsi dengan banyak masalah teknis, masalah yang lain. Akhirnya teman saya inilah David Siaan yang memberikan saya bahan-bahan seminar waktu Undang-Undang Hak Tanggungan pertama kali diterbitkan dan diseminarkan. Beliau ikut dan beliau memberikan bahan materi ini kepada saya. Jadi skripsi saya mengenai hak tanggungan, pembimbing saya waktu itu Bapak Yunus Hussein, SILLM, dan ketika saya ngambil S2, saya juga menulis hak tanggungan, tapi saya maunya juga dengan dia pembimbingnya, saya mau memecahkan rekor S1 pembimbingnya Pak Yunus, S2 juga dengan Pak Yunus, tapi ternyata di S2 itu Pak Yunus secara struktur bukan pengajar resmi ya, karena dia dari BI. Jadi kalau mau memilih dia sebagai pembimbing, saya harus ada co-pembimbing gitu loh. Wah, itu merepotkan. Akhirnya saya tidak memakai beliau. Walaupun saya ingin sekali memakai beliau sebagai pembimbing saya, karena itu kan dulu SILLM, sekarang dia Dr. Yunus Hussein SILLM gitu. Dan ada waktu kuliahnya saya ambil ya, saya dapat A karena ya saya cuma modal, Pak saya Faradi Sitorus anak didik Bapak, oh ya oke bla bla bla, dapat A gitu. Oke, kelamaan ininya nih. Jadi baik, kita boleh lanjut ke materi ya Pak ya, mungkin seperti yang Bapak tadi sudah ceritakan, di tahun 96 itu pas pertama kali keluar HT ya Pak, UHT ya. Jadi pas Bapak buat skripsi itu pas lagi happening banget. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang berkesan sekali pastinya buat Bapak ya, makanya Bapak sangat mendalami hal ini. Boleh Pak, hari ini kita sharingkan mungkin detailnya mengenai para eksekusi. Silahkan Bapak. Oke, ini para pesertanya sudah join semua ya? Sudah ya? Sudah. Mungkin para peserta boleh buka kameranya ya, biar lebih semangat narasumbernya. Ya. Untuk materi mungkin nanti dapat diunduh ya. Dari panitia saya diinformasikan mereka nanti dapat mengunduh. Jadi materinya ini juga cukup banyak. Saya memberikan apa yang bisa saya berikan, kalau bisa saya berikan banyak, saya berikan banyak. Jadi dalam materi ini tidak hanya pembahasan, tapi juga saya memberikan kerangka teoritis. Jadi bagi mereka yang mungkin mau mengetahui, itu ada kerangka teoritis yang saya masukkan di sini, metode presentasi yang saya gunakan juga, terutama di sini saya menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jadi kita walaupun sebagai sarjana hukum di bawah sistem civil law, bukan berarti kita tidak bisa mengikuti cara belajar sarjana hukum di bawah sistem common law atau case law atau judgment law. Jadi kita juga di materi saya ini banyak membahas putusan-putusan pengadilan, tapi tidak melulu putusan pengadilan yang harus di tingkat kasasi, karena putusan di tingkat pertama dan kedua pun juga ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya dapat dijadikan bahan untuk mengetahui, oh ternyata hakim bisa berpendapat seperti ini ya, lalu di tingkat kedua berpendapat sebegini gitu. Jadi dengan mempelajari banyak kasus itu juga membuat introspeksi kepada kita, terutama yang saya nggak tahu di sini mungkin selain mahasiswa ada yang dari umum ya, mungkin dari lawyer. Jadi bisa introspeksi ketika nanti
mewakili kliennya yang kebetulan di debitur gitu ya. Jadi banyak case-case yang di tingkat pertama menang, tingkat pengadilan tinggi ada yang menang, ada yang ditolak juga, tapi kebanyakan hampir semuanya di tingkat kasasi dan PK kalah semua gitu debitur gitu. Tapi paling tidak dengan mempelajari kasus-kasus terkait dengan eksekusi hak tanggungan, terutama bagi mereka yang lawyer dapat mengintrospeksi diri kekurangannya apa nih ketika nanti saya mewakili debitur atau kebetulan sedang mewakili debitur klien saya yang adalah debitur yang sedang berhadapan dengan bank terkait dengan jaminannya yang akan dieksekusi. Oke, ini materinya yang tampilin bukan saya, jadi saya mau operasikan dari moderator ya. Ya boleh Pak. Boleh Ya, Pak, sudah kalau di- Bapak mau operate sendiri. Enggak, udah dari moderatornya. Saya ini gaptek, saya ini generasi kolonial. Jadi terus terang ini yang membantu saya untuk saya bisa tampil di sini juga anak saya, karena anak saya generasi milenial, saya generasi kolonial. Jadi benar-benar sangat bagi saya mengganggu sekali nih dengan cara online ini. Saya lebih suka face to face tatap muka. Jadi saya kasih anak saya yang sekarang kuliah. Oh ya, for your info ya, anak saya kuliah di sastra UI, sastra Indonesia, ya saya kasih nama dia gitu loh. Kamu nggak bisa menikmati kehidupan kampus, karena kuliah itu bukan cuma belajar, tapi menikmati kehidupan kampus. Saya mendeklarasikan diri saya anak kantin. Jadi saya nongkrong di kantin lebih baik gitu. Jadi kasihan anak saya gitu loh, karena tidak bisa menikmati face to face, bertemu teman-teman di kelas, bercanda segala macam. Oke. Mengenai materi mungkin saya tidak akan banyak jadi nanti kalian bisa mengunduh. Yang saya mau bahas di sini adalah mohon apakah masing-masing pada saat ini memegang atau bisa membuka, melihat melalui Google atau search engine lainnya Undang-Undang Hak Tanggungan, karena pembahasannya itu memang dari situ Undang-Undang Hak Tanggungan KUHP. Saya sepertinya di sini ada tapi saya lupa halamannya. Jadi inti dari materi saya ini adalah bahwa apa yang dicita-citakan oleh pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan dari tahun 96 itu sampai sekarang kasihan, terutama kreditur, kepastian hukumnya. Ada sih memang kepastian hukum bahwa mereka sebagai pemegang hak tanggungan, kalau APHT-nya didaftarkan dan bukti pendaftaran APHT-nya dari SHT, itu kepastian hukum mereka sebagai pemegang hak tanggungan. Tapi ketika mereka mengeksekusi, walaupun mereka menang pada akhirnya kebanyakan di tingkat kasasi dan PK, tapi itu menurut saya bukan kepastian hukum. Kenapa? Karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar lawyer. Kalau mereka pun ada divisi hukumnya, ya waktu mereka habis untuk menangani gugatan dari debitur. Padahal Undang-Undang Hak Tanggungan idealnya memberikan kepastian hukum kepada kreditur sampai nanti eksekusi ketika kredit macet. Tapi dalam praktiknya tidak seperti itu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita di sini, apakah di sini ada pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan nggak? Saya lupa di materi saya ini. Kalau ada mungkin bisa ditampilkan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sepertinya tidak ada ya. Adanya pasal 26 ya. Pasal 20 ada Pak. Nih, keberlakuan pasal. Ada ya? Oke, pasal 20 Bu Tira. Oh, maksud saya isinya ya. Isinya ada nggak ya? Bunyinya. Bunyinya. Sepertinya nggak ada ya Pak. Jadi ini juga saya mau sesi ini juga two way learning, tidak hanya dari saya. Jadi saya
buat para peserta mungkin kalau kalian Bapak Ibu, kalian itu mungkin buat yang mahasiswa ya, untuk yang umum saya panggil Bapak Ibu. Kalau kalian Bapak Ibu atau kalian memegang Undang-Undang Hak Tanggungan mungkin bisa membuka pasal 20 ayat 1. Nah, di pasal 20 ayat 1 itu saya akan bacakan karena di sini seperti tidak ada. Jadi mungkin dengan saya bacakan cukup ya dengan mendengar. Karena tadinya saya mau membahas materi saya, cuma saya pikir nanti bisa diunduh, dibaca. Jadi saya lebih baik membahas intinya aja saja yang lebih penting. Pasal 20 ayat 1 berbunyi apabila debitur cedera janji maka berdasarkan butir A, hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Atau detail eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Nah, ini banyak yang menerjemahkan bahwa A dan B ini beda. Padahal pasal 20 ayat 1 A dan B ini sama saja. Kenapa? Kenapa gitu? Karena yang A itu hak pemegang hak tanggungan untuk menjual hak pemegang hak tanggungan pertama yang untuk menjual objek hak tanggungan itu syaratnya pertama harus dicantumkan dalam APHT. Dulu kalau di KUHP bab hipotek kuasa untuk menjual. 2 itu kuasa, kalau Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutnya janji. Kuasa atau janji itu harus dicantumkan atau kalau KUHP diperjanjikan. Kalau di Undang-Undang Hak Tanggungan janji itu harus dicantumkan dalam APHT. Syarat yang ketiga, APHT-nya harus didaftarkan. Dengan didaftarkan, lahirlah hak tanggungan. Kreditur telah beralih menjadi pemegang hak tanggungan. Selama APHT belum didaftarkan, kreditur belum memiliki status sebagai penerima hak tanggungan. Nah, pertanyaan saya kalau yang pasal 1 ayat pasal 20 ayat 1A itu dibedakan dengan yang B, kenapa dibedakan? Karena hak untuk menjual itu dua-duanya sama melalui pelelangan umum. Hanya dapat dibedakan kalau yang A itu si kreditur hanya sebagai penerima kuasa untuk menjual. Dalam kasus bahwa APHT-nya tidak didaftarkan, itu bisa aja. Kalau dia mau seperti itu berarti si kreditur sebagai penerima kuasa untuk menjual dari debitur. Dasarnya apa? Ada di APHT. Tapi kalau APHT-nya sudah didaftarkan, buat apa dia menjadi penerima kuasa untuk menjual? Itu dia sudah menjadi pemegang hak tanggungan. Nah, pemegang hak tanggungan ketika si debitur macet dan sudah diperingatkan tidak juga membayar, itu diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi cepat, parate eksekusi tanpa melalui pengadilan. Nah, yang membuat bingung khalayak ramai sejak ini diterbitkan 96 sampai sekarang, jadi pasal 20 ayat 1 huruf A itu dianggap parate eksekusi. Nah, pasal 20 ayat 1 huruf B dianggap itu fiat eksekusi. Nah, lucunya lagi Undang-Undang Hak Tanggungan ini adalah satu dari beberapa undang-undang yang penjelasannya bersifat mengatur. Jadi banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh debitur melalui kuasa hukumnya itu mengacunya ke penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kenapa tadi saya bilang pasal 20 ayat 1 yang huruf A itu parate eksekusi sedangkan yang huruf B itu fiat eksekusi? Karena di penjelasannya seperti itu. Untuk yang huruf B sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata untuk eksekusinya. Padahal hukum acara perdata tidak mengatur parate eksekusi. Kenapa tidak mengatur? Ya karena itu diatur dalam akta hipotek waktu zamannya KUHP atau diatur dalam APHT. Boleh menjual. Tapi bukan berarti tidak bisa mengajukan fiat eksekusi. Gitu loh. Maka itu undang-undang ini dari awalnya itu ya saya tidak tahu ya. Jadi kalau menurut saya ini pembuat yang merancang
undang-undang ini memahami hukum agraria seperti yang tadi saya bilang dari awal. Kalau kita memilih satu jurusan hukum agraria, bukan berarti kita hanya itu melulu, pelajari juga hukum yang lain. Jadi pembuat undang-undang ini memahami hukum agraria, tapi ketika dia berbicara mengenai litigasi hukum acara perdata, dia tidak menguasai. Jadi dia hanya mengatakan, oh ya, kalau mau, ya saya tidak menyebut karena saya kalau menyebut ini nama profesor UI juga, guru besar hukum agraria. Tapi dari beberapa dia punya tulisan dan banyak orang mengacu ke tulisan dia, ya dia salah menangkap. Parate eksekusi itu menurut dia pasal 224 HIR. Gitu loh. Padahal parate eksekusi itu bukan 224 HIR. Parate eksekusi itu yang ada, parate eksekusi hak tanggungan itu mengadopsi 1178 KUHP, parate eksekusi hipotek. Itu tadi syaratnya. Ada kuasa atau janji untuk menjual, janji atau kuasa tersebut harus diperjanjikan atau dicantumkan dalam akta hipotek atau APHT dan harus didaftarkan. Itu dengan adanya itu, kreditur atau sekarang statusnya kalau sudah didaftarkan pemegang tanggungan dapat berkirim surat kepada kepala kantor lelang atau balai lelang swasta. Kami dari bank ini, kami dari PT Leasing ini mau menjual objek hak tanggungan ini. Nanti akan ditanya, oh ya dokumennya apa aja? Pasti paling tinggi akan ditanya, SHT-nya ada nggak? Apa tidak? Kenapa saya bilang begini? Kalau kita mengacu ke pasal 21 huruf A, katakanlah dia sebagai kuasa untuk menjual, karena disyaratkan tetap harus melalui pelelangan, itu akan diketahui atau akan ditolak. Ditolak mungkin lebih bagus ya, kalau diketahui itu kasihan banget. Ke kantor lelang, saya mau menjual objek hak tanggungan punya debitur saya berdasarkan kuasa yang saya miliki untuk menjual sebagaimana tercantum dalam APHT. Pasti akan ditanya, SHT-nya mana? Oh, kami nggak daftarkan. Ini APHT-nya. Di sini ada janji untuk menjual. Bapak cari aja balai lelang swasta yang mau atau kantor lelang di kota lain yang mau. Pasti begitu. Karena itulah salah menafsirkan. Jadi ketika akan melelang, karena disyaratkan harus melalui pelelangan umum, ya membawa sertifikat hak tanggungan, di dalamnya ada APHT. Dengan sertifikat hak tanggungan itu, dengan adanya IRA-IRA, si penerima hak tanggungan dapat menjual objek hak tanggungan melalui kantor lelang atau balai lelang untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualannya. Jadi di sini, dan ini inti utamanya pasal 20 ayat 1 dan banyak di pasal-pasal lainnya dan penjelasannya itu yang akan menguatkan argumen saya ini kalau nanti Bapak Ibu dan para rekan mahasiswa mempelajari lebih lanjut. Inti utama kalau berbicara parate eksekusi hak tanggungan itu adalah pasal 6, pasal 20, pasal 29 dan pasal 9 itu dan penjelasan umum butir 9 itu tegas sekali. Jadi ketika saya berdiskusi bahkan dengan pembimbing saya gitu ya, ketika iya Pak benar, tapi undang-undang tanggungan bilang ini 224 HIR parate eksekusi. Yang benar? Iya. Apakah ini typo error? Karena saya juga tidak melakukan penelitian lapangan ke DPR meminta memori pantulikting atau berita acara pembahasan RUU hak tanggungan saat itu, tapi saya berani berkata kepada pembimbing saya, menurut saya ini bukan typo error Pak, gitu. Kalau typo error kebangetan, ini bukan typo error karena ide yang tertuang dalam undang-undang hak tanggungan ini yang mengatakan bahwa parate eksekusi itu adalah rujukannya ke pasal 224 HIR itu mirip sekali, identik sekali dengan tulisan dari sang profesor yang sangat dihormatin, bahkan sangat dihormati sekali oleh para pejabat kantor tanah, nggak tahu yang kalau angkatan sekarang ya dulu, mengacu ke situ gitu loh, bahwa parate eksekusi itu adalah dasarnya 224 HIR. Nah, inilah yang membuat para kreditur, para pemegang hak tanggungan selalu harus menganggarkan biaya untuk tidak hanya
kalau untuk pengikatan APHT segala macam mungkin itu akan dibebankan kepada debitur. Tapi menganggarkan biaya ketika nanti si debitur uang prestasi ditegur bayar bagus, kalau enggak terpaksa mau tidak mau ini dilelang. Dilelang itu pun prosesnya masih panjang dan banyak uang. Setelah menang lelang pun itu tidak akan terlepas dari gugatan yang diajukan oleh si debitur. Adalah debitur yang ngajukan tapi istrinya atau siapalah yang direkayasa bahwa seakan-akan mereka pihak ketiga nih, tapi berkepentingan kepada objek hak tanggungan. Jadi inilah termasuk begini, ini benar-benar kejadian. Jadi teman saya beritahukan mengenai sesi saya ini. Ini pakai bahasa saya dengan dia, jadi supaya saya menceritakan. Nih, gue ada sesi nih, Legal Expo, bikin webinar, gue bahas ini. Dia nggak tanya, woi kapan, di mana tuh? Dia langsung komentar, Undang-Undang Hak Tanggungan bilang begini, gue mau kepastian hukum, tapi mana? Gitu loh, langsung bilang begitu. Terus saya bilang, wah lo kayaknya harus ikut deh, lo harus ikut sesi gue deh. Jadi kenapa ini judul saya sebenarnya bukan dari original materi saya ini, judulnya bukan seperti yang sekarang, tapi untuk kepentingan publik lebih baik saya buat seperti ini supaya mereka sadar. Jadi antara memahami parate eksekusi, kalau berbicara parate eksekusi berarti harus acuannya ke 1178 dulu ya, parate eksekusi hipotek. Nah, parate eksekusi hipotek pun mengadopsi parate eksekusi gadai. Hanya bedanya kalau parate eksekusi hipotek harus didaftarkan karena benda tidak bergerak. Kemudian diadopsi oleh undang-undang hak tanggungan. Jadi parate eksekusi hak tanggungan. Dengan memahami parate eksekusi, tidak perlu fiat langsung. Tapi syaratnya apa? Kalau zamannya KUHP sebelum undang-undang hak tanggungan, akta hipoteknya plus sertifikat hipotek. Kalau sekarang APHT ya sebenarnya cukup menyerahkan sertifikat hak tanggungannya aja. Kenapa? Karena APHT-nya ada di dalam, dijahitkan di dalam. Nah, waktu sebelum undang-undang hak tanggungan berlaku, itu lebih parah lagi. Ketika pengikatan itu tidak hanya perjanjian kredit, ada pengikatan akta hipotek, ada pengikatan akta pengakuan hutang, ada pengikatan kuasa untuk menjual. Jadi sama bank semuanya diikat nih. Mana yang nggak bisa dijalankan, hajar melalui ini. Mana yang tidak. Termasuk tadi akta pengakuan hutang. Kalau ini semuanya nggak bisa, akta pengakuan hutang. Padahal sudah ada akta hipotek, dan akta hipoteknya sudah didaftarkan, keluarlah sertifikat hipotek. Tapi pengalaman saya setahun sejak undang-undang tanggungan dikeluarkan, ketika saya masih di PT Bank Prima Express, karena yang ngurusin eksekusi kaya, saya rantai rumah orang ya, tempel pemberitahuan dalam pengawasan PT Bank Prima Express, itu kita mengajukan eksekusinya tetap saja fiat eksekusi. Bukan karena kita nggak memahami undang-undang hak tanggungan atau tidak memahami parate eksekusi, tapi pada saat itu ketika karena masih ke transisi juga pengadilan saat itu tetap berpendapat harus dengan fiat pengadilan. Akhirnya apa? Kita mengajukan permohonan eksekusi, nanti keluar penetapan maning, dipanggil si debitur 8 hari untuk menyelesaikan kewajibannya. Kalau tidak nanti kita mengajukan permohonan lelang, nanti ada penetapan lelang segala macam. Jadi kita jalankan itu sesuai dengan pasal 224 HIR. Padahal undang-undang tanggungan udah bilang itu parate eksekusi aja langsung ke kantor lelang gitu loh. Jadi dalam praktek sekarang sudah lebih baik, tapi ya itu tadi kendalanya ketika pemegang tanggungan telah menjalankan amanat undang-undang tanggungan, menjual objek hak tanggungan melalui kantor lelang dengan berdasarkan SHT yang memiliki ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau atas nama Baginda Raja ketika zaman masih KUHP, itu tidak berhenti penderitaan mereka. Kenapa saya bilang penderitaan? Ketika debitur uang prestasi tidak bayar, kan mereka menderita. Kenapa? Iya. Kan itu uang masyarakat yang harus mereka pertanggungjawabkan. Gitu loh.
Tapi ya debitur tidak bayar dengan segala tunggakan dan bunganya, mereka harus keluar uang lagi gitu loh. Walaupun tidak digugat oleh debitur di kemudian hari, ketika mengajukan permohonan lelang pun mereka ada biaya-biaya yang mereka harus keluarkan, bukan biaya-biaya resmi gitu loh. Itu supaya bisa nanti kantor lelang ataupun sampai itu nanti dilelang juga nggak cuma berapa biaya administrasi ini sekian, nggak bisa itu. Itu nanti sampai oke siap nih tanggal sekian ya pengumuman koran segala macam, itu udah ada biaya ekstra. Nah begitu udah selesai ada pembeli, tiba-tiba biasalah. Itu yang saya mau sampaikan pesan moralnya dari pemaparan saya ini, terutama kepada rekan-rekan mahasiswa yang nanti mau jadi lawyer, atau mungkin juga ada Bapak Ibu yang di sini sebagai pengacara lawyer. Bukan berarti saya mau menolak rezeki, tapi paling tidak ketika nanti ada debitur yang rumahnya ya yang sebagai objek jaminan hak tanggungan mau dieksekusi, ya kita bisa memberikan dalil yang benar gitu loh. Jangan dalilnya seperti yang kalau dilihat nanti di materi saya, beberapa kasus itu tidak semua saya cantumkan, itu mengatakan dalilnya, oh ya ini harus fiat eksekusi, ini belum ada peraturannya. Ini kan berarti dia lawyernya tidak mengerti parat eksekusi. Tapi tidak bisa diserahkan juga karena undang-undangnya bilang begitu. Parat eksekusi pasal 224 AIR. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa nanti ada kesempatan setelah ini, silakan baca terutama penjelasannya. Itu benar, itu nyata sekali. Parat eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 224 AIR. Mati nggak kita? Terutama kepada para kreditur. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa yang nanti mau jadi lawyering, dapat memberikan dalil yang lebih baik daripada yang tadi, bahwa parat eksekusi harus fiat eksekusi, itu udah pasti salah. Dan itu selalu ujung-ujungnya oleh MA, baik di tingkat kasasi atau PK pasti ditolak. Walaupun ada juga di tingkat pengadilan negeri, hakimnya tahu ini parat eksekusi emang nggak perlu pakai ini udah pasti ditolak atau dinyatakan gugatan tidak diterima karena tidak lengkap ini segala macam. Tapi juga bukan berarti memberikan dalil-dalil yang di luar itu sembarangan gitu. Contoh, jadi ketika ada debitur yang punya tanah bahwa benar itu dia tidak menjaminkan tanah itu, tapi kok bisa ada APHT-nya dan didaftarkan SHT-nya. Disitulah hati nurani kita sebagai lawyer pengacara yang memimpin. Kenapa? Ternyata benar. Jadi ada kasus begini. Saya juga sering akan share beberapa kasus untuk Bapak Ibu dan rekan sekalian. Jadi ada bank kantor lelang digugat. Yang menggugat ini adalah seorang istri pertama. Dia menggugat. Itu APHT-nya cacat hukum. Kok bisa APHT-nya dibuat oleh notaris, terus didaftarkan, keluar SHT-nya? Kenapa cacat hukumnya? Pada tanggal APHT itu dibuat, suami saya sudah meninggal. Ternyata suaminya itu kan menikah lagi. Nah, siapa yang datang ke nota PPAT untuk membuatkan APHT-nya? Istri keduanya kan gitu. Jadi digugatlah dan dapat dibuktikan bahwa pada tanggal tersebut suaminya memang sudah meninggal. Jadi APHT-nya cacat hukum. Jadi kalau mau memperjuangkan debitur bisa dari sisi seperti ini, apakah APHT cacat? Tapi juga harus lihat-lihat gitu loh. Jangan cuma oh ya ini ada celah nih, harus gelar perkara dulu di kantornya sendiri, di kantornya law firm-nya. Ini nanti kalau dari sini ada ini deh. Karena satu lagi ada beberapa kasus, ada celah juga. Debitur melalui lawyernya menggugat pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh bank melalui kantor lelang. Alasannya apa? Itu APHT-nya juga cacat hukum. Kenapa? Waktu APHT dibuat dan kredit mengucur, tapi macet tidak dibayar, lalu oleh kreditur mau dieksekusi. Tapi oleh si debiturnya digugat.
Nah, krediturnya kesel kan? Ini debitur udah dapat uang, nggak bisa bayar, begitu objek jaminan mau dieksekusi, gugat lagi. Dicari celah sama lawyer, mungkin sama kreditur apa lawyer ya. Wah, ini ada celah nih Pak. Ini mereka menikah pakai akta palsu. Jadi dilaporkanlah si debitur ini dan istrinya membuat keterangan palsu. Diponis, dipenjara gitu kan. Nah, setelah mereka bebas, mereka datang ke lawyer. Oh ya, ini bisa jadi celah nih untuk menggugat. Dalilnya itu tadi, klien saya dipenjara karena membuat keterangan palsu. Salah satu dokumennya adalah akta nikah untuk membuat APHT. Berarti secara hukum APHT-nya pun tidak sah. Tapi masalahnya lawyernya itu tidak menyebutkan perjanjian kreditnya nomor berapa, APHT-nya nomor berapa, dokumen. Semuanya umum. Klien saya memiliki perjanjian kredit dengan bank. Ya nomor berapa, tanggal berapa. Dan ini telah memberikan jaminan, objek jaminan disebut, sertifikat nomor sekian. Tapi APHT nomor berapa nggak disebut. Jadi gugatannya itu bukan ditolak, dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim. Kenapa? Karena kabur, tidak jelas, obscure label. Ini yang Anda jadikan sebagai bukti bahwa Anda punya hubungan hukum dengan bank, itu apa gitu loh. Padahal udah ada celah. Ini APHT-nya cacat hukum nih. Kenapa? Karena klien saya udah dilaporkan, sudah divonis karena membuat keterangan palsu, surat nikah palsu. Oh, tapi SHT-nya ketika si kreditur pemegang tanggungan mengajukan lelang, kok berjalan terus ya proses lelangnya, kayak gitu. Dan banyak beberapa case lagi, termasuk ini dari persyaratan lelang. Itu di Permenkyu mengenai lelang bisa juga dicari di situ celahnya, apakah ketika pengumuman lelang itu pengumumannya pada surat kabar yang mempunyai eksemplar sekian-sekian, itu ada. Jadi ada juga perkara yang di tingkat pertama dimenangkan oleh pengadilan karena dibilang ini pengumuman lelangnya bukan melalui surat kabar yang memiliki eksemplar sekian, karena surat kabar ini berlokasi di provinsi. Itu di tingkat pertama dimenangkan si debitur, gitu loh. Jadi berarti bisa dipakai celah itu juga ya Pak ya? Ya, jadi banyak. Jadi maksud saya jangan memakai dalil parate eksekusi harus fiat eksekusi, karena ya saya nggak mau menilai Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang berpendapat masih seperti itu. Karena dengan memahami parate eksekusi udah jelas. Oh iya, parate eksekusi itu bukan fiat. Tapi kalau misalnya pemegang tanggungan mau menempuh fiat, silakan aja. Karena banyak tahapannya, permohonan eksekusi, nanti ada unmanning 8 hari, ada permohonan sita eksekusi. Panjang juga perjalanannya ya Pak ya? Iya, sampai nanti akhirnya penetapan lelang, ujung-ujungnya pun nanti hakim akan memerintahkan jurusita, panitera melalui jurusita ke kantor lelang juga. Tapi lebih panjang. Kalau pemegang hak tanggungan memilih fiat, silakan. Tapi bukan berarti harus melalui fiat. Karena mereka ada pilihan parate eksekusi. Kalau mereka, parate eksekusi nanti males di tengah jalan pasti digugat, dibilang nggak ada penetapan pengadilan. Silakan pilih fiat eksekusi dengan waktu yang panjang dan biaya. Atau kalau tidak mau menempuh dua cara ini, salah satu dari dua cara ini, ya ada kesepakatan dengan debitur menjual di bawah tangan sepanjang dapat diperoleh harga yang lebih tinggi. Gitu. Pada prakteknya mungkin banyak yang dilakukan seperti itu. Ya, Pak. Itu tadi kenapa saya tidak mau membahas materi saya karena cukup panjang dan cukup komprehensif. Silakan dibaca di situ. Semoga dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu. Jadi saya membahas inti dari materi saya ini, terutama dari judulnya aja. Inilah pembahasan saya. Kenapa itu antara memahami parate eksekusi dan membaca undang-undang. Iya. Jadi kalau membaca ini ada beberapa undang-undang pertanyaan juga Pak Parade, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan ini karena waktunya juga sudah mendekati. Tadi kayaknya ini perkenalannya kepanjangan ya, sampai bawa-bawa teman saya David Siaan itu. Ini kalau ada Dani Firdaus, teman saya itu. Tadi sekilas sudah dibahas sama Bapak ya dia. Pak. Dan. Dari Pak Dani ini juga teman saya. Ini kita jangan ngomong macam-macam sama moderatornya ya, dia tahu alamat. Nanti kebongkar ya.
Begini Pak Parade, kita langsung jawab aja pertanyaan dari Bang Sahala, si Hombing, dan Ibu Dia Ayu Nah, itu Handayani. dia yang saya bilang, ketika saya bilang saya ada session, dia langsung nanya, itu dia tuh Sahala si gitu Hombing. ya, iya. Oke, Pak pertanyaannya Sahala apa? ini memang kritis sekali, memang yang saya tahu. Boleh disampaikan pertanyaannya, Ini Pak tadi Sahala si Hombing? sekilas sudah sempat dibahas sama Bapak nih. Ini kan Pak Sahala bilang begini, jiwanya UHT itu parate eksekusi. Kenapa prakteknya parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan? Bahkan pengadilan pun terkesan tidak percaya diri untuk membiarkan pelaksanaan parate eksekusi. Kemudian Ibu Diah menyambung pertanyaan tadi. Satu-satu dulu atau gimana? Takutnya saya nggak ingat pertanyaan yang... Ini serangkaian Pak. Ini kebetulan nyambung nih. Jadi kalau tapi nanti Bang ingetin Sahala, lagi ya pertanyaan Pak Sahala tadi apa? Jadi Bang Sahala bilang 49ers nih udah 49 tahun. Iya. Beliau bilang kenapa prakteknya tidak bisa dilaksanakan itu parate eksekusi. Bahkan pengadilan pun ya tadi seperti Bapak bahas kan agak kurang pede tuh pengadilan untuk melakukan parate eksekusi. Nah, kemudian Bu Dia menyambung. Nah, terkait dengan parate eksekusi, jika benar dilaksanakan, apakah pengadilan akan menerima kondisi tersebut jika debitur mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan? Sorry, ulangin lagi. Yang kedua tadi kenapa? Jika memang parate eksekusi benar dilaksanakan, apakah pengadilan akan menerima kondisi tersebut ketika debitur mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan? Atau mungkin bisa dicontohkan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait parate eksekusi tersebut. Tadi sekilas kayaknya Bapak sudah ada bahas-bahas ya Pak ya tentang praktek di pengadilan, ada yang terima, ada yang enggak, seperti itu. Monggo Pak, bisa dibahas Pak untuk pertanyaannya ini bisa dijawab dari Bang Sahala dan Ibu Diah. Jadi kalau search di Google putusan Mahkamah Agung mengenai parate eksekusi hak tanggungan, itu tidak kalah banyaknya dengan putusan-putusan yang lain. Putusan terkait dengan eksekusi hak tanggungan ini banyak sekali. Jadi kalau yang terutama yang bertanya tadi ya, mempelajari putusan-putusan pengadilan dari tingkat pertama, banding, dan mahkamah, kasasi, akan menemukan juga di tingkat pertama itu ada APHT yang dibatalkan oleh pengadilan negeri dengan memakai dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum dari debitur. Ada dibatalkan, dinyatakan dibatalkan. Kenapa? Dan ada jawabannya yang, mohon maaf kalau saya juga tadi dalam pembahasan saya bilang, pertimbangan hukumnya harus dengan fiat pengadilan. Itu di tingkat pertama ada, dan tidak satu putusan. Dan lucunya ada juga di tingkat tinggi, ada yang menguatkan, ada yang langsung menolak, tidak perlu fiat ini. Tapi ada yang menguatkan putusan pengadilan negeri. Jadi kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Sahala dan yang Ibu siapa tadi satu lagi, ini undang-undang tanggungan memang menimbulkan dualisme hukum, gitu loh. Jadi di satu sisi bilang ini parate eksekusi, gitu loh. Kenapa Bang begitu mengajukan permohonan lelang, kok digugat, gitu loh. Bukannya berarti Bang, ya kalau gugat silakan aja, kan istilah gini kalau saya, lo gugat, ya nggak apa-apa, kan gue punya hak jawab aja. Tapi bukan soal itu. Bang jadi mengeluarkan biaya lagi kan. Jadi kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang tanggungan itu bukan kepastian hukum, ya udah tenang aja, habis eksekusi nggak akan ada keluar biaya kok ya. Bukan itu kepastian hukumnya, ujung-ujungnya pasti lo menang dan ntar di MA gitu loh. Karena lo walaupun dibilang harus fiat, ujung-ujungnya pasti cuma ya gitu, lo harus keluarin uang juga. Ya kan capek kalau jadi kreditur. Kenapa ini bisa begitu? Kita memahami parate eksekusi sebenarnya dengan memahami parate eksekusi gadai dan memahami parate eksekusi hipotek 1178 itu tidak akan tergoyahkan pendirian kita mengenai parate eksekusi. Walaupun kita berbicara parate eksekusi hak tanggungan. Kenapa? Karena parate eksekusi hak tanggungan mengadopsi parate eksekusi hipotek, parate eksekusi hipotek mengadopsi parate eksekusi gadai. Tidak akan tergoyahkan. Tapi ketika kita dihadapkan pada undang-undang tanggungan, terutama penjelasannya mengatakan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR, saya pakai kata-kata saya lagi, mati nggak? Karena nanti akan ada pihak yang tetap bilang, ini undang-undangnya ngomong gini, lo mau ngomong apa juga undang-undang bilang ini pasal 224 HIR.
Nah, itu nanti kan di challenge law in books sama law in action. Di challenge itu ketika di pengadilan, yang menurut saya yang benar. Di tingkat pengadilan yang menolak gugatan debitur dengan mengatakan ini bukan fiat, atau di pengadilan tinggi yang menolak, yang membatalkan putusan pengadilan negeri yang menguatkan atau memenangkan debitur, dan saya membenarkan putusan Mahkamah Agung yang pada akhirnya menolak gugatan debitur dengan alasan ini harus melalui fiat, gitu. Karena memang alat eksekusi itu tanpa fiat eksekusi, itu intinya. Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Matilda Siahaan. Kebetulan Siapa? tante Matilda Siahaan. Katanya tantenya dia kenal dengan Bapak. Nama tantenya Diori Pardede. Pertanyaannya tuh begini, Pak. Siapa Matilda Siahaan? Ya, ini yang bertanya namanya Matilda Siahaan. Tantenya itu kenal dengan Bapak, namanya Diori Pardede. Nah, si David ketawain si Coki. Ibu Matilda ini bertanya, kalau hak tanggungan ini tetap dikuasai oleh penghuni dan menolak pindah, padahal mau dieksekusi, pendekatannya bagaimana ya Pak? Gitu. Mungkin bisa dijawab secara singkat padat Pak, karena masih ada pertanyaan. Sudah dieksekusi atau mau dieksekusi? Mau dieksekusi, tapi ada penghuni yang bersikeras bertahan di objek tersebut. Nah, pendekatannya gimana supaya aman, damai eksekusinya gitu, Pak? Oh, kalau orang Batak mungkin akan tanya, itu yang nempatin tuh tulangnya bukan, kan gitu. Kalau tulangnya berarti harus deketin kan, horas tulang. Oh gitu. Tapi kalau bukan kan, ya pendekatannya itu tetap menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kami akan melakukan lelang eksekusi atas rumah ibu, rumah bapak, karena kewajiban bapak ibu hingga sekarang belum dibayarkan. Tetap itu kalau misalnya, kecuali begini, ini juga harus timbal balik, tidak hanya dari si krediturnya. Jadi krediturnya kalau misalnya, Pak, Ibu, bagaimana nih, kita mau lelang, tapi kalau Ibu memang ada cara atau usulan lain, silakan, gitu loh. Kebanyakan juga debiturnya mau mengusulkan restructuring, rescheduling, bahkan bertanya, bisa bayar nggak, gitu loh. Rescheduling, restructuring sih oke, kita akan pelajari. Tapi Bapak Ibu bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa bayar, bilang nggak bisa. Kenapa? Karena kan ini bunga berjalan terus dan kami harus mempertanggungjawabkan uang masyarakat. Saya malah bisa bilang sih, saya berani bilang, karena para debitur ini dapat uang dari bank menghimpun dana masyarakat, bukankah berarti mereka juga koruptor gitu? Nah itu kan, Anda mengkorupsi uang masyarakat nih yang kami himpun, yang kami berikan, yang harus Anda kembalikan gitu. Bagus, syukur saya tidak laporkan Anda ke KPK. Jadi kami masih menawarkan Anda Bapak Ibu mau mengembalikan atau mau reschedule, tapi reschedule memastikan bahwa akan bayar sesuai dengan jadwal yang akan dimundurkan. Kalau tidak, ya bank akan eksekusi. Dan itu biasa. Ada bank yang memang tetap aja mengeksekusi. Itu nanti ada orang di situ kan, nanti ada tindakan berikutnya pengosongan gitu. Dan itu tidak akan bisa dihindari gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab ya, tapi kayaknya Bang Sahala masih kurang puas dengan jawabannya. Berhubung waktunya sudah habis, nanti Bang Sahala bisa kontak langsung dengan Pak Parade untuk menanyakan jawaban yang lebih detail lagi. Untuk Pak Parade, saya terima kasih saya sekali. Blok. Saya bisa tanya saya. Tanya. Terima kasih sekali untuk pemaparannya, sangat jelas sekali. Sayang sekali masih ada satu pertanyaan sebenarnya, tapi belum waktunya tidak mengizinkan lagi. Semoga bisa dijawab personal, mungkin kalau dilihat di chat. Terima kasih banyak Pak Parade. Sampai bertemu lagi di kelas berikutnya ya. Terima kasih ya semua para peserta untuk yang. Iya, waktunya sudah habis. Oke. Mohon maaf, Pak. Nggak mau. Ya? Saya minta lanjut lagi, nggak mau. Boleh. Nanti kita lanjut di tempat yang berbeda. Yang penting sekarang isi dulu absennya karena nanti ada hadiah menarik. Oke.
Begitu. Terima kasih semuanya para senior saya di sini dan teman-teman juga adik-adik kelas kami. Terima kasih. Semoga berhasil juga, semua tambah sukses. Terima kasih. Link absennya ada di chat ya. Ya. Oke. Bang Ade jangan pergi dulu. Ada untuk Pak Parade dan Bu Grace Giovanni mungkin sebelum kita menutup kelas ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya. Untuk para peserta dimohon untuk buka video ya. Ya baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya izin untuk menampilkan video closing. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Parade dan Ibu Grace. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut meramaikan acara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.